Selamat siang semua. Perkenalkan, saya dari pihak asuransi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang apa sih itu asuransi. Asuransi itu adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi atau penanggung dan pihak tertanggung atau pemegang polis, di mana pihak tertanggung membayar premi kepada penanggung sebagai imbalan untuk perlindungan finansial terhadap risiko tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Jika risiko tersebut terjadi, penanggung akan memberikan kompensasi atau manfaat finansial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar asuransi. Yang pertama itu meliputi prinsip insurable interest. Artinya pihak yang diasuransikan harus memiliki kepentingan keuangan dalam hal yang diasuransikan. Yang kedua, ada prinsip utmost good faith. Artinya kedua belah pihak harus bertindak dengan itikat baik, memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, itu ada prinsip indemnity. Artinya tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung ke kondisi sebelum kerugian terjadi, bukan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, itu ada prinsip subrogasi. Setelah pembayaran klaim, hak pemulihan terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dialihkan kepada penanggung. Yang kelima, itu ada prinsip contribution. Jika tertanggung memiliki beberapa polis asuransi untuk risiko yang sama, penanggung akan berbagi tanggung jawab dalam pembayaran klaim. Selanjutnya ada produk-produk yang dilayani oleh asuransi. Itu yang pertama ada asuransi jiwa, meliputi perlindungan terhadap risiko kematian dan kecacatan. Produk ini mencakup polis asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, dan asuransi unit link. Yang kedua, itu ada asuransi kesehatan, menyediakan perlindungan terhadap biaya pengobatan dan perawatan kesehatan, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan tindakan medis lainnya. Selanjutnya ada asuransi kendaraan, yaitu menawarkan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor. Selanjutnya ada asuransi properti, yaitu meliputi perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti, seperti rumah atau gedung, akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Selanjutnya ada asuransi perjalanan, yaitu menawarkan perlindungan saat bepergian, termasuk pergantian biaya, perjalanan yang tertunda, kehilangan bagasi, dan risiko kecelakaan selama perjalanan. Yang selanjutnya ada asuransi bisnis, yaitu menyediakan perlindungan bagi bisnis terhadap risiko kerugian finansial akibat kerusakan properti, gangguan usaha, tanggung jawab hukum, dan lainnya. Dan selanjutnya ada asuransi kecelakaan diri, itu menyediakan perlindungan terhadap risiko cedera atau kematian akibat kecelakaan. Contoh dari risiko-risiko yang bisa terjadi dari asuransi itu yang pertama ada risiko kepailitan. Artinya asuransi yang dipilih bisa saja mengalami masalah keuangan dan gagal membayar klaim. Penting untuk memilih lembaga asuransi yang stabil dan terpercaya. Selanjutnya ada penipuan asuransi. Itu ada risiko terlibat dengan penipuan di mana lembaga asuransi tidak resmi atau palsu menerima premi tetapi tidak memberikan perlindungan. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan yang kompleks. Polis asuransi seringkali memiliki banyak syarat dan ketentuan yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami yang bisa mengakibatkan klaim ditolak atau tidak sesuai dengan ekspektasi pemegang polis. Selanjutnya ada perubahan tarif premi. Premi asuransi dapat meningkatkan tajam dari tahun ke tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk kinerja perusahaan asuransi dan perubahan dalam profil risiko pemegang polis. Selanjutnya ada cakupan yang tidak memadai.
Mungkin terjadi kesalahpahaman mengenai apa yang dicakup oleh polis. Sehingga saat klaim diajukan, pemegang polis mendapat bahwa kerugian yang dialami tidak tercakup dalam polis. Selanjutnya ada penundaan dalam pembayaran klaim. Terkadang bisa terjadi penundaan yang signifikan dalam pemrosesan dan pembayaran klaim yang bisa sangat merugikan jika Anda memerlukan dana tersebut untuk pemulihan. Selanjutnya ada risiko pemutusan polis. Polis asuransi bisa saja diputus oleh perusahaan asuransi karena berbagai alasan, seperti tidak membayar premi tepat waktu atau mengalami perubahan dalam kondisi yang meningkatkan risiko. Selanjutnya ada risiko kesehatan. Itu risiko penyakit atau cedera yang memerlukan perawatan medis dan biaya yang tinggi. Selanjutnya ada kematian. Itu risiko kematian yang dapat mengakibatkan beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semua. Wah, ternyata LKBB banyak macam dan manfaatnya ya. Apalagi asuransi kayaknya bakal berguna banget deh buat kalau misalnya ada keperluan ke depannya. Ya udah deh, pikirinnya nanti aja. Daripada bingung, mending jogging bentar aja. Permisi Ibu, saya dari PT Sehat Sejahtera ingin menawarkan dan membantu Ibu serta keluarga dari asuransi kesehatan dengan jaminan murah. Oh iya, boleh Mbak. Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan tentang asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan keuangan yang dirancang untuk membantu mengatasi biaya perawatan medis yang mahal. Para ahli menjelaskan asuransi kesehatan sebagai kontrak di mana pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran untuk manfaat tertentu yang mencakup biaya pengobatan, pemeriksaan medis, rawat inap, dan prosedur medis lainnya. Jadi seperti itu ya Mbak? Iya Ibu, bagaimana? Apakah Ibu berminat? Nanti saya pertimbangkan lagi ya Mbak. Iya Ibu, silahkan, gak apa-apa. Jika Ibu berminat, bisa hubungi nomor telepon yang tertera di brosur ya Ibu. Iya Mbak, terima kasih ya sebelumnya atas informasinya. Sama-sama Ibu. Asuransi tadi kalau dipikir-pikir bagus juga buat jaminan kesehatan keluarga, terutama buat si Kazimi. Suka banget lagi itu anak jalan-jalan pakai motor. Ya udah deh, coba aja dulu telepon pihak asuransinya. Tadi katanya ada nomor telepon di brosurnya ya. Mana ya? Oh, ini. Halo, permisi Mbak. Ini dari PT Sehat Sejahtera yang tadi menawarkan asuransi kesehatan bukan ya? Oh iya, halo Ibu. Benar, ini dengan saya yang tadi menawarkan asuransi kesehatan. Iya Mbak, jadi setelah saya pikir-pikir lagi, saya tertarik untuk membuat asuransi kesehatan. Baik Ibu, nanti Ibu bisa datang saja ke kantor asuransinya ya Ibu. Nanti saya yang akan melayani dan membantu Ibu untuk membuat asuransinya. Oh iya Mbak, kira-kira ada berkas yang perlu saya bawa nggak? Atau ada persyaratan lainnya? Ada Ibu, untuk berkas dan persyaratannya Ibu perlu bawa itu ada KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan juga NPWP. Nanti di kantor saya akan kasih Ibu formulir untuk Ibu isi biodata ya Ibu. Baik Mbak, nanti saya akan segera ke sana. Permisi Mbak, tadi saya yang telepon Mbak untuk konfirmasi kalau saya berminat membuat asuransi kesehatan untuk keluarga saya. Tapi sepertinya prioritas pertama saya anak saya dulu Mbak, karena dia lagi hobi banget jalan naik motor. Baik Ibu, boleh saya lihat dulu berkas yang sudah Ibu bawa? Iya Mbak, silakan ini berkasnya. Baik Ibu, ini ada formulir, silakan Ibu isi biodata anak Ibu ya Bu. Baik Mbak, saya isi dulu ya.
Ini Mbak, formulirnya sudah saya isi. Baik Ibu, mohon ditunggu ya. Saya akan melakukan survei resiko berupa medical check up ya Ibu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya Ibu. Saya sudah cek semuanya aman. Asuransi ini nantinya akan berbentuk kartu ya Bu. Kartunya nanti bisa diambil hari ini ya Bu, tapi butuh waktu yang lama sekitar beberapa jam. Mungkin Ibu bisa datang ke sini lagi nanti sore ya Bu. Kemungkinan nanti kartu asuransinya sudah bisa diambil. Baik Mbak, terima kasih ya atas bantuannya. Iya, sama-sama Ibu. Itu sudah menjadi tugas saya. Oh iya, ini udah sore. Kayaknya kartu asuransinya Kazimi sudah bisa diambil deh. Kalau gitu siap-siap dulu deh. Permisi Mbak, saya ingin ambil kartu asuransi anak saya. Katanya sore hari ini sudah bisa diambil kan? Oh iya Ibu, ini kebetulan sudah jadi kartunya. Ibu bisa ambil sekarang. Sebentar saya ambilkan dulu ya Bu. Baik Mbak. Ibu, ini kartu asuransinya atas nama Zaki Al-Kazimi. Apakah benar Ibu? Iya benar, itu nama anak saya. Terima kasih ya Mbak. Iya Ibu, sama-sama. Bu, ya, Akajimu mau izin main sama teman. Ya udah hati-hati ya Nak bawa motornya. Ya ampun. Selamat siang Mas, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya bawa korban kecelakaan motor ini tadi saya lihat di jalan, makanya saya langsung bawa buru-buru ke sini. Baik Mas, sebelumnya apakah korban mempunyai asuransi kesehatan? Wah, kalau soal itu saya kurang tahu deh Mbak. Coba saya cek dulu ya tasnya Mbak, kali aja ada di dompetnya. Iya Mas, silakan, saya tunggu. Ini Mbak, ternyata kartunya di dompet. Baik Mas, tunggu sebentar ya, saya akan proses terlebih dahulu. Baik Mbak. Baik Mas, asuransinya sudah saya proses dan bisa digunakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas. Bagaimana kondisi korban dok? Mohon maaf, sebelumnya Mas siapanya korban ya? Saya tadi buru-buru lewat sini terus saya lihat ada yang kecelakaan, makanya saya langsung buru-buru bawa ke sini. Mohon maaf sekali ya Mas. Saya tidak bisa memberitahu berita ini karena keluarga korban yang berhak tahu lebih dulu mengenai ini. Oh begitu ya dok. Baik dok, sebentar saya cek tas, kali aja ada keluarga yang bisa dihubungi. Silakan saja Mas. Nah, ini ada nomor telepon ibunya, coba saya telepon dulu deh. Assalamualaikum Nak, kenapa Nak telepon ibu? Waalaikumsalam Bu, ini saya orang nolongin anak ibu kecelakaan tadi. Hah? Apa? Anak saya kecelakaan? Kok bisa? Sekarang di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Harapan Kasih Bu. Untuk lebih jelasnya Ibu segera datang ke kami aja rumah sakit. Nanti dijelaskin sama dokternya. Iya, saya akan segera ke sana. Ini dokter yang menangani anak saya ya? Bagaimana keadaan anak saya dok? Dia baik-baik aja kan dok? Ya Bu, Ibu tenang dulu. Beri saya waktu untuk menjelaskan keadaan anak Ibu. Jadi, anak Ibu ini mengalami kecelakaan. Anak Ibu harus dirawat di rumah sakit karena benturan yang
anak ibu alami cukup serius. Ya Allah, Kazimi, ada-ada aja kamu, Nak. Apakah saya boleh lihat anak saya, Dok? Silahkan Bu. Kira-kira berapa lama ya, Dok, anak saya dirawat di rumah sakit ini? Bisa sekitar 3-4 hari Bu. Baik, Dok. Apapun yang terbaik untuk anak saya tolong dilakukan ya. Baik Bu, akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk kesembuhan anak Ibu. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih juga ya, Mas, sudah bantu anak saya. Ya Bu, sama-sama. Selamat pagi Ibu dan Kazimi. Kazimi saya periksa dulu ya. Iya, Dok, silakan. Kondisi Kazimi sudah mulai membaik. Hari ini dia sudah bisa pulang. Alhamdulillah, terima kasih ya, Dok. Ya Bu, sama-sama. Yah, gimana Kak Zimi udah SMA? Sebentar lagi dia kuliah. Kita udah punya persiapan tabungan dari sekarang. Supaya nanti pas Kak Zimi kuliah, kita udah ada persiapan tabungan buat dia. Iya juga ya, gak kerasa anak kita udah mau kuliah aja, padahal kemarin masih kecil kayaknya. Iya ya, gak kerasa. Kalau gitu, Ibu cari informasi dulu ya di internet. Oh, jadi gini cara buat asuransi pendidikan. Yah, kira-kira kita kapan mau daftarin Kazimi? Keterangan di sini bisa daftar online juga. Apa kita daftar online aja ya? Iya Bu, daftar online aja biar lebih gampang, terus juga menghemat waktu supaya kita gak keluarin biaya buat pergi ke sana nantinya malah bolak-balik. Oke, bentar. Ibu buka websitenya dulu. Yah, ini tadi Kazimi udah aku daftarin asuransi. Aku udah buat perjanjian pembayaran asuransi itu tiap bulan aja. Iya Bu, gak apa-apa, lumayan kalau setiap bulan lama-kelamaan juga terkumpul banyak nanti. Kazimi, kan besok kita udah mulai daftar kuliah nih. Gimana kalau kita daftarnya bareng aja di rumah kamu? Wah, iya boleh nih tuh Jas. Oke, berarti besok aku ke rumah kamu ya. Assalamualaikum Kazimi. Orang tua kamu kemana Kazimi? Kok nggak ada? Oh iya, orang tua aku lagi kerja. Oh, ya udah, ayo kita mulai aja daftarnya. Alhamdulillah, akhirnya bisa daftar juga. Iya Jas, alhamdulillah Nata lancar. Halo, assalamualaikum Hazimi. Hazimi, kamu udah lihat hasil pengumuman? Waalaikumsalam belum Jas, emang apa? Waduh, coba kamu cepetan cek. Nanti kamu kabarin aku ya kalau udah selesai. Halo Jas, aku udah cek hasil daftar kemarin dan alhamdulillah aku lolos Jas. Alhamdulillah, aku juga lolos Kazimi. Asik kita jadi kartu kampus bareng dong. Iya Hazimi. Oh iya, kamu udah kasih tahu orang tua kamu belum? Oh iya Jas, lupa aku habis ini kayak aku mau telepon ibu dulu. Udah dulu ya Jas. Oke Kazimi. Hey Bu, AKJP punya kabar penting nih. Apa itu, Nak? AKJP di Universitas Mimpian Jaka AKJP. Serius kamu Nak? Iya, AKJP di masa. Iya, AKJP kok bohong? Alhamdulillah ya Allah. Ya sudah, Nak. Kamu fokus aja belajar ya. Biar urusan biaya ayah sama ibu aja yang ngurus. Iya, makasih ya ayah ibu yang selalu support apapun yang AKJP minati. Iya Nak, sudah sepatutnya ayah dan ibu sebagai orang tua untuk selalu dukung apapun jalan yang dipilih anaknya. Asal itu bermanfaat, ayah dan ibu pasti selalu mendukung kamu Nak. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja ya. Iya Bu, AKJP ke kamar dulu ya. Aduh, gimana ini ya?
Keuangan ibu lagi menipis banget. Kayaknya ibu gak bisa bantu buat biaya Kazimi kuliah deh. Ayah juga sebenarnya juga pas-pasan, Bu. Kayaknya juga nggak cukup kalau harus nanggung semua biaya kuliah Kazimi. Aduh, gimana ya? Ibu bingung. Karena ini emang universitasnya pengenin Kazimi banget dari dia kecil. Jadi kasihan aja ibu kalau dia harus batal kuliah cuma gara-gara biaya kita tidak cukup. Iya juga ya, kasihan dianya dan juga cita-citanya udah dimimpin banget dari dia kecil. Gimana ya caranya kira-kira supaya kita bisa biayain Kazimi? Oh iya, ibu baru inget. Kan 3 tahun lalu kita buat asuransi pendidikan buat Kazimi. Kita klaim aja asuransinya. Oh iya bener, kan kita punya asuransi pendidikan Kazimi ya. Ya udah Bu, kalau gitu kita klaim aja buat biaya Kazimi kuliah. Iya ya,